Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Komputasi Dinamika Fluida pada pertemuan 7 mengenai uncertainty analysis. Pada pertemuan ini kalian akan belajar mengenai bagaimana menganalisis ketidakpastian dari analisa numerik. Materinya ada 4 secara garis besar. Kita kenalan dulu dengan apa itu tingkat kesalahan, terus cara menggunakan apa itu Richardson extrapolation, sampai nanti kita cara menentukan orde akurasi. Orde akurasi sudah kita bahas di ini sebab 1. Kemudian baru kita masuk ke analisis numerical uncertainty analysis. Sampai nanti kita belajar GCI, metode yang umum dipakai adalah Grid Convergence Index. Baru nanti kita bisa menentukan scientific validation. Kita mulai di bab pertama, tingkat kesalahan. Apa itu tingkat kesalahan? Pada saat pertemuan 2 kita belajar metode finite difference, forward, backward, sama sentral untuk turunan pertama, ya kan? Nah, di antara ketiga metode itu ada namanya tingkat kesalahan error, di mana tingkatnya adalah orde OH kuadrat untuk yang sentral. Semakin tinggi hanya, ini kan H pangkat 2, nanti ada H pangkat 3, H pangkat 4, dan seterusnya, itu akan semakin akurat. Kenapa? Ketika H-nya itu berubah, misalkan H kuadrat, maka diperkecil, misalkan H-nya diperkecil, maka keakurasiannya juga meningkat sebesar kuadratnya. Kalau ini kubik, kita ngecilin setengahnya aja, berlipat-lipat menjadi kubik. Gitu, begitu juga dengan pangkat 4, pangkat 5. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita melihat ini mempunyai orde akurasi H kuadrat gitu. Nah, ini pertama kita kan sudah tahu nih, kalau pakai sentral kayak gini, F0 plus H, F0 min H, kemudian bagi 2H. Nah, ekspansi deret Taylor di F0H kan ini F0 turunan pertama H per 1 faktorial, turunan kedua H22 faktorial, turunan ketiga H3 faktorial, sampai pangkat 4 dan seterusnya. Kalau yang minus itu yang ganjil-ganjil minus 1, 3, seterusnya ya, di pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini kita masukkan ke sini, F0H nya masuk ke sini, F0 min H masuk ke sini, dibagi 2H kayak gini. Kemudian kita kurangi, ini sama ini dikurangi, ini sama ini jadi nambah, ini sama ini dikurangi, ini sama ini jadi nambah. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, dibagi 2H, 2H dibagi 2H coret, 2H pangkat 3 dibagi 2H tinggal H kuadrat. Nah, dari sini kita lihat turunan pertama dengan menggunakan sentral, kesalahan terdepannya, suku kesalahan terdepan ini yang ada H-nya. Karena ini kan gak ada H-nya. Ini ada H-nya, kemudian ini ada H-nya tapi ini pangkat 4. Teman, kita nggak pakai akurasinya pangkat 4. Kenapa? Karena sebelum H4 ini ada H pangkat 2. Berarti akurasinya ini H kuadrat. OH kuadrat. Hingga central difference memiliki orde 2. Gitu. Atau pangkat 2. Ya, hal ini berarti bahwa jika kita mengecilkan H, kesalahan akan berkurang secara kuadratis. Ya, menjadikannya metode dengan ketelitian lebih tinggi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan metode backward. Ya, F0 dikurang F0 min H. Ya kan, F0 nya tetap, F0 min H nya kita masukkan tadi deret Taylor, ekspansi Taylor yang minus yang ini. Cuman kita nggak sampai yang pangkat 3 gitu ya. Kita sampai pangkat 2 aja, pangkat 3 nya kita skip menjadi ini. Oh, H pangkat 3. Nah, dari sini kan kelihatan 0 dikurang 0 habis. Tinggal min sama min jadi plus, turunan pertama. Kemudian ini jadi minus pangkat 2 plus OH pangkat 3. Nah, sekarang dibagi H, ya kan, ini F turunan pertama H dibagi H hanya hilang, turunan pertama nggak ada H nya. Kemudian turunan kedua H kuadrat dibagi H, H.
Ini walaupun ini ada H pangkat 3, tapi sebelum ini ada H-nya, maka ini dipakai karena yang paling terdepan. Sehingga derajat atau orde keakurasiannya atau orde kesalahannya sama aja. Kalau kita ngomongin kesalahan, berarti tingkat errornya. Kalau kita ngomongin akurasi pun kebalikannya. Jadi kalau H tingkat errornya tinggi, akurasinya rendah gitu. Tinggal dibalik aja ya. Kalau H kuadrat, tingkat akurasinya tinggi, errornya rendah gitu. Nah, karena H cuman H, maka suku kesalahan terdepan memiliki OH, sehingga backward difference memiliki orde 1. Tingkat kesalahannya lebih tinggi, akurasinya rendah gitu, maksudnya gitu. Sekarang coba ini latihan orde berapa turunan pertama menggunakan forward. Tadi kan 1 ya, ordenya 1. Coba dibuktikan, bener gak turunan 1. Oke, sekarang kita udah mengenal konsep orde kesalahan. Sekarang kita masuk ke Richardson extrapolation. Jadi konsep dasarnya gini. Metode ini teknik untuk meningkatkan akurasi pendekatan numerik dengan mengkombinasikan hasil dari dua perhitungan H yang berbeda. Gitu ya. Jadi H-nya tadi normal, terus kita perkecil jadi setengah H atau kita perbesar 2H. Gitu. Jadi yang penting ada dua size, dua ukuran. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan orde error. Orde errornya ditingkatkan. Maksudnya orde errornya dikurangi ya. Kalau tingkat akurasi ditingkatkan, errornya dikurangi sama aja. Tanpa perlu mengurangi H secara ekstrem. Tadi kan konsepnya ketika orde errornya rendah dengan H-nya makin tinggi, itu kita kurangin dikit, maka kesalahannya akan berkurang kuadrat kalau dia H kuadrat. Nah, tapi gimana kalau dia H? Untuk meningkatkan keakurasiannya kan kita harus memperkecil H gitu. Nah, kalau pakai metode ini kita nggak perlu kita cuman setengahnya atau dua kalinya kita kurangi, terus akhirnya nanti turunan pertamanya dapat yang lebih akurat. Nah, cuman metode ini nggak kita pelajari sampai mencari turunan pertama yang lebih akurat. Ini metodenya kita pakai dalam mengkombinasikan dua ukuran H gitu. Ini kan sebenarnya sama kayak di Taylor expansion ya. Ini C-nya ini kan kalau kita lihat ini berarti turunan pertama sama 1 faktorial itu jadi C. Turunan kedua sampai 2 faktorial itu jadi C. Tinggal main H kuadratnya, H pangkat 3, H pangkat 4, dan seterusnya. Ini ada dua solusi. Yang ini sama yang ini perbedaannya ya. Kalau ini kan langkah berikutnya. Ya kan langkah berikutnya. F0 plus H itu kan langkah berikutnya. Sedangkan ini kalau kita AH itu nilai eksak. Kemudian A nilai eksak, ini A numerik gitu. Jadi bukan langkah selanjutnya ngomongin ini. Jadi perbedaan antara nilai eksak dan nilai numerik. Contohnya gini. Ini kita punya nilai eksak. Ini nilai A, nilai CFD, ini nilai eksak. Nah kan kita ada slope di sini nih, ya kan ada slope. Makanya delta A dikurang A per dx kan, dx gitu. Dx naik atau H-nya naik, ya ganti H per H per H. H-nya naik ke ruas kanan, yang ini tinggal AH dikurang AA-nya pindah ke ruas kanan, ketemu ini. Itu padahal A-nya kalau pindah ke sini kan sama aja perbedaan sumbu Y. Nah, ini kita mau cari ketika AH-nya atau hasil numeriknya itu sama dengan A, maka garisnya akan rata, cenderung rata, slope-nya tuh kecil. Gitu. Tapi kalau dia errornya tinggi, ya dia slope-nya besar. Gitu. Turunan pertamanya. Ini konsepnya sama kayak dari Taylor gitu. Sehingga nih nanti dari sini kita ada buat
H yang berbeda, misalkan di sini H, H 0,5 H, ya kan setengahnya dibandingkan A ditambah C terus 0,5 H dan N dan seterusnya. Intinya ada dua hasil ini ya. 1H misalkan ini A-nya 2H, kemudian nanti menghilangkan OH-nya ini H pangkat N, jadi nanti H pangkat N plus 1 gitu. Jadi ordernya meningkat gitu. Nah, ini nanti ada di sini, tinggal diklik untuk khusus belajar tentang Richard extrapolation. Sekarang kita masuk dengan menggunakan konsep ini, kita ambil generalize secara umum. Richardson extrapolasi secara umum. Jadi bukan fokus untuk mencari berapa turunan pertama yang lebih akurat, enggak. Tapi di sini kita akan mencari apa itu order. Jadi di sini kan kita ordernya naik nih, H n plus 1 dari pangkat n. Nah, sekarang kita mau meningkatkan ini apa ordernya. Cari di sini. Gunanya nanti pakai Richard extrapolation nyari order atau tingkat keakurasian. Nah, mulai kita tentukan dulu, kita definisikan apa itu error. Error itu adalah selisih dari F1 dikurang Fp. Apa itu F1? F1 adalah solusi CFD, Fe adalah solusi eksak. Yang tadi seperti saya bilang, ini ada errornya dalam bentuk sumbu Y. Kalau errornya itu kecil, slope-nya rata, maka dia udah konvergen gitu. Jadi berapapun hanya nanti dikecilin, hasilnya akan rata terus nggak berubah secara drastis. Nah, ternyata karena merupakan pengurangan seperti ini, ya kan, seperti eh, turunan pertama di mana F 0 plus H, F0 plus H dikurang F0, ya kan. Ini kan delta Y kan, ketinggian ini juga sama delta Y-nya. Sekarang kita mau yang hasil CFD ke hasil eksak. Kalau untuk langkah turunan pertama kan ini kan gitu. Di titik selanjutnya berapa gitu kalau kita pindah ruas kanan dengan bermodal titik sekarang gitu. Nah, ternyata karena konsepnya ini dikurang, kita pindah ruas kanan ke sini, jadilah kita ekspansi dari Taylor jadi sama mirip kayak dari Taylor. Gitu. Jadi Fe ditambah Fe per H1 faktorial, di turunan kedua H kuadrat 2 faktorial, turunan ketiga H pangkat 3 3 faktorial. Ternyata bisa kita ekspansi seperti ini. Gitu. Nah, kalau ini kita jadikan konstanta G1 pangkat H, G2 pangkat H kuadrat, G3 H pangkat 3 kan sama kayak ini yang tadi ini kan. Tuh, ada C, H pangkat N dan seterusnya nanti. Kan? Namanya menjadi direct power dari Taylor ekspansi, dari Taylor menjadi power. Nah, kalau ini nggak ada, kita cuma punya satu solusi eksak. Ya, jika menggunakan satu solusi hanya satu H yaitu F1, maka pendekatan untuk menghitung solusi eksak adalah ini. Nanti F2 kita dapatkan ketika hanya kita perbesar gitu. Makanya kan tadi konsepnya Richard ekstrapolasi kan harus menggunakan 2H. H yang pertama itu H itu sendiri, H yang kedua adalah 2H. Itu bisa setengah H atau 2. Intinya kita menggunakan 2 jarak. Tapi kalau cuma satu jarak itu kita ya udah berarti kan ini hilang semua. Ya kan, orde tertingginya setelah F1 kan ini G1H itu kan OH itu ya. Cuman ini. Kemudian untuk untuk mendapatkan dua solusi atau tiga solusi dengan menggunakan H yang berbeda, kita kenalkan namanya ini R, refinement ratio. Itu di mana R adalah yang lebih kasar dibagi yang lebih halus, jaraknya itu harus lebih dari 1. Itu ya, jadi yang kasar yang lebih, karena yang kasar tuh lebih besar, yang ini lebih kecil. Lebih besar kalau lebih kecil kan lebih besar dari 1 itu ya. Artinya apa? Ketika rasio ini lebih dari 1, ukuran mesh yang lebih kasar atau quartz ini
akan menghasilkan nilai H yang lebih besar ketimbang H yang lebih kecil. Misalkan H yang coarse itu 0,5, kemudian H yang fine itu 0,1. Kan jelas kan 5 bagi 1 kan 5. Ini lebih besar dari 1. Gitu. Karena kita mau mengkasarkan gitu, mau membuat eh, H-nya tadi lebih kasar atau lebih besar. Meshingnya jadi lebih kasar. Gitu maksudnya. Kita balikin lagi F1 dikurang F itu error. Jadi error bisa kita dapatkan dari sini. Gitu ya. Nah, tinggal kita nyari P-nya nih. Berapa derajat akurasinya gitu. 2, 3 atau 4 gitu. Karena kita eh, nggak tahu gitu. Misalkan gini ya, ini ada konvergennya kayak gini. Ada konvergennya gini, satu, gini. Jadi H ini H-nya semakin besar H-nya. Ini H, ini 2H, ini mungkin 4H. Sama yang lengkungnya begini. Saya ganti warna. Nah, kan kelihatan dua kurva konvergensi, yang satu slope-nya tinggi, yang satu slope-nya rendah. Nah, dari sini kan kelihatan nanti derajat keakurasiannya atau P-nya itu nanti yang memungkinkan, karena kan tadi kita pakai kurva power kan. Nah, P-nya itu berapa untuk menentukan kelengkungan kurva ini. Namanya kurva power kan makin ini makin makin ke besar nilainya makin melengkung gitu kan. Makin tinggi, cuman tingginya itu melengkung. Nah, dari sini aja tuh kita bisa lihat dengan slope yang berbeda. Kalau saya garis ya, dikasih garis, nanti kita kelihatan slope-nya atau kemiringannya. Ini kan kemiringan tidak drastis, ini kemiringannya drastis. Nah, dari sini derajat P ini nanti akan kelihatan. Nah, ini kita nyari berapa derajat keakurasiannya atau eh, dari kurva konvergens ini gitu. Karena apa? Logikanya kalau ini kita terusin, ini kan solusi fine, medium, ini coarse. Kita nyari ekstrapolasi, nanti kita prediksi ininya di mana, eksak solusinya gimana. Nah, ketika ini sama eksak solusinya itu udah eh, apa kecil selisihnya, maka dia akan rata gini. Kesana kesana nanti dia akan rata, konvergen. Tapi kalau dia belum rata, dia akan terus turun gini sampai nanti dia ketemu konvergen itu di mana di sini. Nah, jadi kita mengasumsikan dari F ke M, M ke C itu slope-nya seperti apa. Sehingga nanti untuk ke E-nya kita bisa memprediksi gitu loh. Jadi fine, medium, coarse itu seperti apa. Nanti exact solutionnya kita bisa diekstrapolasi gitu. Kelanjutannya gimana nih kurva. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu ya. Karena nanti tergantung hasilnya ini. Dari kita punya hasil dari meshing ukuran H, hasil simulasi CFD dari ukuran meshing 2H, hasil simulasi CFD dari ukuran 4H. Kita plotkan. Nah, ini nanti mau dibawa kemana arahnya kalau ini kita kecilin jadi setengah gitu. Seperti kita lihat dengan dua kurva yang berbeda, maka derajat kemiringannya nanti di E ini di exact solution itu akan berbeda. Nah, di sini kita mau mencari P-nya gitu, pangkat akurasinya. Oke. Biasanya itu menggunakan eh, akar 2. Jadi H dikali akar 2, akar 2H dikali akar 2 atau 2H ya. Jadi kalau saya contohkan di sini ada H, sini akar 2 dikali H, ini akar 2 dikali akar 2 kan 2H gitu ya. Ini dikasarin jadi seperti ini dikasarin jadi seperti ini. Jadi lebih kasar. Ini fine, ini medium, ini coarse gitu. Nah, ini kita masukkan ke sini F1 hanya biasa normal, F2-nya yang medium kita masukkan lagi R ya. Jadi jarak dikasih R kita perbesar gitu. Ini pangkat 2 kalau nggak salah itu 1,414 ya. Akar 2 itu kalau nggak salah 1,414. Jadi kita besarin 1,41 kali lipatnya dari kondisi awal. Itu sampai seperti ini. Kita coba dua dulu ya, dengan dua F1 F2 yang ini sama ini. Nanti eksak solusinya itu berapa gitu.
Ya, kalau kita sudah kali R, gimana cara menyelesaikannya? Ini kita kali dengan RP, R pangkat P, ya, ini kali R pangkat P, ini kali R pangkat P, ini kali R pangkat E. Ini nggak usah ditulis dulu karena ini kan sebenarnya nggak ada. Ini kan nggak ada, yang ada kan ini. Nah, kalau udah kita kurangi, ya, persamaan 28 dikurangi dengan persamaan 27 gitu. Ini dikurangi dengan ini. Sehingga F1 RP dikurang F2 ini, ya kan. Kemudian FERP dikurang FE. Ini, ya kan. Ini GPRHP ini kan berarti sama-sama dicoret. Jadi kita untuk menghilangkan ini sebenarnya, untuk menghilangkan ini. Untuk menghilangkan GPRH pangkat P. Nah, kalau udah kayak gini FV-nya dikeluarin, kemudian ini kita pindah ke bawah, maka kita akan dapat FE-nya. Nah, yang tadi saya bilang kita punya dua data di sini, fine sama medium. Dari slope ini dengan tingkat derajat P-nya ini kita nanti bisa memprediksi exact solusinya di sini berapa. Apakah mirip dengan fine atau masih jauh? Kalau mirip dengan fine, istilahnya errornya nggak terlalu besar, maka itu udah konvergen. Karena makin lama nanti kurvanya begini rata, makin diperkecil sampai kecil apapun hasilnya udah nggak berubah, gitu. Ya, jadi cara dapetinnya exact solution ini, gitu. Ya, F1 R rasionya tadi dipangkatin P, P-nya itu dari mana? Nah, masuk ke subbab ini. Karena nanti kalau pangkatnya 2 sama pangkatnya 3 itu nanti kelengkungan akan beda. Antara ini sama ini. Pangkatnya 3 beda lagi, pangkatnya 5 beda lagi. Gitu. Jadi kelengkungan ininya kurvanya itu nanti beda. Nah, untuk itu kita harus cari P-nya itu berapa. Nah, cara nyarinya gimana? Nah, inilah kita pakai Richardson ekstrapolasi. Itu kita tambah lagi hanya ada tiga solusi numerik yang nilai hanya itu diperbesar secara sistematik gitu. Nah, tadi kan cuma dua, R, R dikali R lagi jadi R kuadrat gitu. Karena kita secara sistematik antara fine, ya kalau saya tulis di sini fine, medium, coarse. Kan kita punya H dikali R, H dikali R. Nah, ini juga H dikali R yang tadi punyanya medium dikali R lagi gitu. Jadi R kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari selisihnya F2 dikurang 1, F3 dikurang F2. Error ya. Kita mau cari errornya. F3 dikurang F2. Sehingga ini FE dikurang FE. Kemudian ini dikurang ini gitu kan. Tinggal R-nya nanti. Kemudian juga sama. FE dikurang FE. R kuadrat dikurang R nanti. Nah, tinggal seperti ini hilang semua. F3 dikurang F2 per F2 dikurang F1 sama dengan RP gitu atau refinement ratio dengan pangkat P. Nah, di sini kita tergantung. Makanya tadi kan saya bilang tergantung hasilnya. Ini kan ada F1, F2, F3 gini, set set gitu. Nah, ada yang model kedua tadi yang saya contohin gini, set set gitu. Jadi ada tiga hasil F1, F2, F3 dengan model F1, F2, F3. Nah, ini akan mempunyai RP-nya beda-beda pangkatnya. Untuk yang ini P-nya berapa, untuk yang ini P-nya berapa. Nah, hasil kita itu kategorinya yang mana? P-nya kecil atau P-nya rendah. Gitu. Tiga solusi yang udah kita cari di CFD gitu. Makanya itu kita cara nyarinya gimana? Ruas kiri, ruas kanan kita kasih len. Gini ya, logaritma natural. Kemudian karena ini pangkat logaritma P-nya bisa kita pindahin ke depan. Kalau udah kayak gini P sama dengan ini len F3 dikurang F2 per F2 per dikurang F1 dibagi len R. Nah, ini cara kita dapetin P-nya. Sehingga nanti kalau P-nya udah dapet, saya masukin ke sini. P-nya masukin ke sini, P-nya masukin ke sini, kita punya hasil F1 sama F2, maka kita bisa memprediksi FE di sini. Yang tadi. Nah, FE solusi eksaknya. Gunanya apa sih? Supaya kita bisa memprediksi jauh gak dari F ini, dari solusi kita yang fine. Slope-nya tinggi nggak gitu. Kalau slope-nya masih tinggi, ada batasannya. Tingginya tuh sampai mana? Itu 5% ya.
gitu. Oke, nah dari kita sekarang udah mengenal konsep P, akhirnya dari rasio ini F2 dikurang 1 per F3 dikurang X2, kita namakan R, ya definisikan atau R, R besar. Sehingga idealnya kan dia harus kecil, ya kan. Jadi semakin kecil hasilnya, semakin rapat hanya harusnya kan semakin kecil. Jadi F3 dikurang 2 kan karena F3-nya besar, akan masih lebih kecil ini karena F2-nya kan lebih kecil, F1-nya lebih kecil harusnya kalau hasilnya mau konvergen. Tapi nyatanya enggak, ada tiga tipe R di mana dia bisa jadi monoton, konvergen atau osilasi konvergen. Dua-duanya konvergen di antara 0 sampai 1, entah itu min 1 atau 1. Tapi kalau udah lebih dari 1 tuh udah divergen kayak gini. Ini monoton konvergen ya, jadi dia konvergen tapi monoton. Kalau kita perbesar R-nya, maka dia semakin jauh jaraknya. Exact solution di sini nih. Setelah kita F1 nanti ada exact solution di sini. Kita bisa prediksi atau kita ekstrapolasi. Jadi kalau H-nya menjadi setengah H, dia misalnya ketemunya di sini. Nah, ini kan nanti slope-nya kan nggak terlalu jauh gitu ya. Ini yang exact solution-nya misalkan. Gitu. Jadi semakin perbesar semakin jauh. Atau osilasi convergence. Ini kayak gini ya. Nanti prediksi FE-nya mungkin di sini gitu. Cuman tetap aja selisihnya kan ini dikit. Sama ini juga solusinya selisihnya dikit. Ini berkurang jadi slope-nya dari sini ke sini terus ke sini yang exact solution. Nah, kalau divergen itu udah jelas beda. Semakin kita perkecil, kok semakin jauh jaraknya. Ini kan semakin kita perkecil semakin jauh dari sini ya slope-nya. Kemudian malah kita perbesar gini. Makin jauh dari solusi eksak, makanya divergen gak usah diterusin, itu ada yang salah berarti. Nah, ini penjelasannya sudah tadi saya jelaskan sekalian tadi di sini, tinggal baca. Nah, kalau kita sudah mengenal konsep ini tadi, gimana untuk memprediksi exact solution gitu kan, kemudian cara nyari P-nya, kita masuk ke uncertainty analysis baru dari error, karena kita diskritisasi error dari kita mendiskrit suatu government equation gitu. Nah, error tadi udah kita definisikan F1 dikurang FE itu kan, solusi CFD dikurang dengan exact solution. Nah, exact solution sebenarnya kita belum tahu karena belum nemu. Cuman kita bisa memprediksi dari ekstrapolasi. Kita udah ketemu F1, sini ada F2, ini ada F1 dengan order akurasi sekian, kira-kira nanti ininya di mana FE-nya, exact solution-nya. Itu makanya order akurasi itu penting, pangkat berapa dia gitu. Karena kurva pangkat 2 misal X kuadrat sama X pangkat 3 kan beda gitu kan, ininya kurvanya gininya gitu. Nah, tadi FE sudah ketemu, tinggal kita masukkan F1 dikurang FE kan. Nah, FE-nya kita masukkan ke sini, ya kan, ketemu error. Error sama F1. Nah, ini kita kali silang, ya kan. Kali sejenis kawan, jadi F1 dikali RP. Karena ini kan nggak ngubah nilai, ini kan kita coret ketemu F1 lagi. Nah, ini kita susun sedemikian rupa ketemu FD dikurang F1. Nggak peduli F2 dikurang F1 maupun F1 dikurang F2, yang penting selisih antara solusi 1 dengan solusi 2 yang ini. Selisihnya tuh berapa? Jarak dari sininya. F2 sama F1. Nah, kalau udah ketemu, kita bagi dengan refinement rasionya, dipangkatin P. Nah, P-nya tadi kan kita udah dapat. Gitu. Jadi dengan kemiringan gini, P-nya tuh pangkat berapa? Tapi kalau kita punya kasus yang berbeda, kemiringannya lebih landai, nanti P-nya berapa juga, tergantung. Kemiringannya lebih landai, itu P-nya berapa. Kemiringannya lebih tinggi, itu P-nya berapa. Ya, jadi perbedaan slope ini akan menghasilkan order pangkatnya itu yang berbeda. Nah, kalau udah ketemu pangkatnya, kita kurangi 1 akan ketemu errornya. Ini diskritisasi error secara umum. Nah, uncertainty-nya itu gimana? Ketidakpastiannya. Nah, kita tinggal kali dengan safety faktornya dikali 3 gitu.
Kalau yang dua ini, dua F1 sama F2 aja, P-nya itu kita pakai PF, formal order of accuracy 2. Gitu, kita pakai 2 kurang 1, nggak perlu dicari ya, karena nanti kalau cari P3 itu harus uh, kalau kita P-nya dicari itu harus menggunakan 3 sistematis tadi, 3 sistematis result. Yang tadi F3 dikurang F2, F2 dikurang ke 1. Sedangkan ini kita cuman ada 2. Gitu, cuman ada 2, F1 sama F2, maka P-nya langsung kita tembak 2. Gitu, ininya pangkatnya. Jadi R dipangkati 2 dikurang 1, selisihnya kita kali 3 itu uncertainty-nya. Gitu. Jadi istilahnya kita uh, perbesar, itulah ininya, ketidakpastiannya. Ya karena cuma 2 titik, kita kali 3 gitu. Misalkan ketemunya 0,5. Ya kita kali 3, jadi 1,5 nih ketidakpastiannya gitu kan. 3 ini kan keamanan, jadi jangan, memang aslinya ini ya, cuman kita perbesar aja gitu supaya ini buat ya dilebihin lah. Misalnya kita nyari plat ketemunya 10, karena ada safety factor kita pasangnya jadi 11 gitu, kita lebihin 1 mm untuk faktor keamanan. Jaga-jaga kalau hitungannya ada yang salah atau apa, kita masih lebih. Ini juga sama, aslinya errornya tuh segini, kita kasih 3 safety factor itu untuk ketidakpastiannya sebesar ini nih errornya gitu, untuk jaga-jaga. Kalau sudah dilebihin aja masih kecil uncertainty-nya atau ketidakpastiannya, berarti udah benar akurat. Tapi kalau kita menggunakan 3 titik F1, F2, F3, safety factornya agak kecil nih, dia 1,25 aja gitu. Ini uncertainty secara umum ya. Cuman error yang kita mau kan gak cuman F1 dikurang F2. Nah di sini GCI dengan metode yang sama kita memperkenalkan errornya nggak cuman F1 dikurang F2, tapi F1 dikurang F2 per F1 dikali 100%. Jadi nanti dalam persen satuannya. Nah tinggal diganti aja nih ininya, F1 F2 nya nanti diganti 1,25 per R pangkat P dikurang satunya sama. Ini sama 1,5 per R pangkat P dikurang 1. Tinggal kita ganti yang ruas atasnya yang ini. Ruas atas yang ini kita ganti dengan ini error yang tadi persamaan 34. Nah ini lagi GCI, Greek Convergence Index. Kita punya hasil fine sama medium sebenarnya. Cuman kenapa cuman fine sama medium? Aslinya kan kita mau dari 2 titik ini fine sama medium ketemu ininya kan, exact solusinya dia seberapa mirip. Cuman 2 titik ini kurang begitu apa ya, dalam menentukan dia pangkat berapa nih P-nya. Jadi kita tambahin lagi deh yang course. Ini misalkan C-nya di sini. Dari 3 hasil ini kita bisa memprediksi E-nya atau pangkat P-nya itu berapa. Gitu. Nah, kalau udah ketemu dikali safety factor, itulah uncertainty-nya, ketidakpastiannya. Kalau sudah dikali 1,25 aja masih kecil, berarti errornya ini benar-benar ya kecil gitu. Ketidakpastian dari ininya kecil. Artinya apa? Kalau semakin kecil ya pasti ini hasilnya. Gitu loh. Tidak diragukan. Gitu ya. Nah, kalau ini kan karena 1,2 jadi GCI 1,2 yang fine sama medium. Tapi kalau kita mau 2,3 medium ke coarse itu juga bisa. Berarti F3 dikurang F2 sorry, F2 dikurang F3 per F2 gitu kalau mau yang 32. Cuman buat apa? Karena kita kan ada yang lebih kecil lagi. Fine sama medium aja, ngapain medium ke coarse gitu. Oke. Nah, ini kan asumsinya R-nya sama nih, R-nya antara 1, 2, 2, 3 kita perbesar dengan R yang sama. Cuman bagaimana kalau R-nya itu beda? Gitu. Kalau R-nya tuh R yang dari coarse ke medium sama dengan medium ke fine. Oke. Kita bisa pakai yang ini. Cuman kalau sorry, kita bisa pakai yang di 216. Di 216. Ini kan R sama nih dengan R yang sama. Kalau R berbeda gimana? Masih bisa pakai ini enggak? Itu antar antar konfigurasi medium ke fine ke medium, medium ke coarse itu sama.
Nah, kalau nggak sama, kita bisa menggunakan ini, persamaan 3.6. Ditambahin KP-nya gitu. Jadi KP-nya itu rumusnya ini karena ada melibatkan R yang berbeda, R21 sama R32. Masing-masing punya pangkat P. P-nya itu dari mana? Padahal P-nya ada di sini. P-nya itu padahal ada KP-nya juga. Gimana KP-nya minta P, minta pangkat P, P-nya itu bisa minta KP-nya juga. Kan jadi bingung. Saya pertama kali lihat persamaan ini kan bingung. P itu butuh KP. Padahal KP-nya pun dalam nyarinya butuh P juga. Nah, akhirnya nanya sama temen nyarinya tuh pakai iterasi. Ya, dimana S-nya itu adalah sign dari ini. Jadi dia antara min 1, 0 atau 1 nilainya. Kalau min 1 jika rasio ini hasilnya kurang dari 1, 0 kalau sama dengan 0, lebih dari 1 tuh cuman 1 gitu. Jadi mau 5, mau 6, mau 7 ininya hasil di sini maka kita cuma pakai 1. Sehingga yang di sini nanti jadi kurang 1 ditambah 1 atau 0 gitu ya. Oke, lanjut ke contoh. Saya kasih contoh. Misalkan ada hasil respon pitch di gelombang reguler dengan 3 konfigurasi sistematik fine, medium, coarse. Kayak gini lah. Ini fine, ini medium, ini coarse pitchnya. Kemudian rasionya berbeda. Jadi 32 1,3 21 1,2. Misalkan saya punya H. Untuk jadi medium tuh 1,2 H. Untuk jadi coarse 1,2 H dikali 1,3 gitu ya. Ini fine, ini medium, ini coarse. Artinya kan ini beda. Ini tadinya 1,2 H menjadi 1,2 sama 1,3 gitu. Jadi ini beda. Makanya kita harus menggunakan atau harus mencari KP-nya di sini. Tadi saya bilang caranya pakai iterasi ya. Nah, pertama nilai S-nya dulu. S-nya ternyata hasilnya 3. Nah, karena 3 itu lebih dari 1, maka S-nya 1. Jadi kita masukin ini bakal dikurang 1, bakal dikurang 1 gitu. Cuman kita perlu nilai awal di mana KP-nya itu sama dengan 0. Kita isi 0 di sini. Kalau 0 KP-nya udah dapat, kita masukin ke persamaan P. Di sini 0, kita isi 0. Sini ketemu 6,026. Ketemu kan P dari iterasi 1. P-nya ini kita masukin ke sini. Jadi sekarang kita udah ketemu R21 kan 1,2. R21 itu ini 32. Salah rumus. Berarti ini 21 per 32. Ini 21 yang bawah 32 ya. 32. 21 ini juga 32. Kemudian ini 32. Nah, 1,2 pangkatnya dari sini, P-nya udah ketemu, ini 1,3 pangkatnya ini sudah ketemu, kita hitung hasilnya ketemu KP-nya. KP-nya kita masukin ke sini ketemu P yang baru 2,42. 2,42 kita pakai ke sini, ketemu KP yang baru. KP yang baru masuk ke sini ketemu jadi 3 dan seterusnya sampai iterasi kalau kita taruh di Excel sampai dia tidak berubah lagi. Nah, ini iterasi ke-8, 9, 10 ini tidak berubah. Nah, kalau sudah ketemu P-nya, kita masukkan ke sini P-nya. 3,235. R-nya yang kita pakai 21 karena kita mau yang fine ke medium ya. Ini kalau ini ada fine, ini medium, ini coarse. Fine, medium, coarse. Kita hanya pakai yang ini. Fine ke medium. Makanya GCI 21 maksudnya medium ke coarse. Udah safety factor dibagi dengan ini, kemudian F1 dikurang F2. Ini dikurang ini per F1 0,05 dikurang 1,8 per 1,8 dikali 100%. Jadi 1,85 dikurang 1,8 per 1,8 gitu. Kemudian dikali 100% maka GCI ada 4,321. Nah, ini uncertainty yang kita dapatkan dari hasil numerik. Nanti ada uncertainty yang kita dapatkan dari eksperimen. Nah, kita masuk ke validasi gitu. Nah, tadi saya bilang ini ada eksperimen, ada numerik.
Nah, tadi uncertainty dari numerik itu dihasilkan dari kita salah masukin model. Model di sini maksudnya model matematika. Alirannya laminar atau turbulen. Aslinya turbulen kita masukin laminar, maka salah. Gitu kan. Kemudian alirannya 2 fase atau 1 fase. Kita melibatkan air dan udara, free surface, cuman kita masukin 1 fase aja. Udah nih. Terus ternyata propertiesnya kita salah input. Rho untuk udara kita masukin rho air. Atau gravitasi 9,8 negatif karena arah bawah kita jadiin positif. Jadi gaya gravitasinya ke atas, itu nanti jadi salah. Kemudian solusinya, karena ini dia salah, nanti solusinya jadi salah. Artinya ada banyak ketidakpastian dari CFD ini. Maka ada namanya symmetry ratio atau nih FCFD. Kemudian untuk eksperimental juga sama, ada pengukuran sensor-sensor dan segala macam itu menyebabkan ketidakpastian hasil, ketemu FCFEFD itu. Nah, uncertainty ini ini pakai GCI. Uncertainty-nya ini ada metode sendiri dari eksperimen. Nanti ini bisa kita total di sini. Jadi hasil numerical pakai GCI, ini eksperimental kita pakai data dari lab, akan ketemu UV, validasi uncertainty. Jadi total dari eksperimen sama numerik gitu. Nah, tadi yang kita bandingkan kan di sini nih. Yang kita bandingkan itu masalah ketidakpastian di tahap ini. Ya, di tahap ini itu kita namanya uncertainty. Tapi kalau udah ngomongin hasil eksperimen, ini kan udah dalam bentuk, misalkan kita bandingin tadi pitch ya dalam bentuk derajat. Ini tadi kita ketemunya 1,85 ya kalau dicontoh. Kalau dari contoh 1,8 deh. 1,8. Ya, di contoh ini ketemunya 1,8 derajat. Hasil eksperimen ternyata 1,81 derajat. Nah, tinggal kita cari selisihnya antara eksperimen sama CFD. Gitu. Caranya S dikurang D. Jadi CFD dikurang EFD. Nah, 1,8 dikurang 1,81. Jadi selisihnya kan 0,001 misalkan. 0,01 ya, sorry, 0,01. 0,01 selisihnya. Nah, cuman karena ini dalam persentase, kita GCI kan pakai persentase, maka errornya comparator error namanya. Ini comparator error ya. Ini comparator error itu atau itu pakai ini CFD dikurang eksperimental per eksperimental, maka kita kali 100%, hasilnya dalam bentuk error dalam 100%. Sehingga validasi uncertainty kita dapatkan ketika error ini kan hasil. Ini validasi uncertainty itu kan proses. Ya kan? Ya, dalam prosesnya itu kita ketemu ketidakpastian dalam untuk menghasilkan hasil, kan ada prosesnya. Itu kita selesaikan dengan uncertainty. Baik uncertainty numerical, uncertainty eksperimental. Pakai ini, dikuadratin, ditambah, dikuadratin, kemudian kita akarin. Nah, sedangkan hasilnya kita bandingin comparison error. Nah, hasil ini penelitian kita dikatakan valid jika errornya ya antara eksperimen dan numerik. Jadi hasil kita udah main hasil ini tadi 1,8 dikurang 1,81 per 1,81 dalam persen itu lebih kecil dari hasil GCI-nya. Tadi GCI kita kan sekitar 4% ya. Nah, karena nih errornya kecil ya 1,8, jadi 1,8 dikurang 1,81 per 1,81 sama dengan 0,01 per 1,81. Coba ini hasilnya berapa kali 100%. Saya hitung dulu pakai kalkulator. 0,01 dibagi 1,81 dikali 100%. Ketemunya 0,55%. Nah, jadi hasil ini 0,55%
harus lebih kecil daripada hasil GCI-nya tadi berapa? 4% ya. 4,321 di sini. 4,321. Nah, ini memenuhi enggak errornya comparator error lebih kecil daripada numerical. Ini kita nggak ada eksperimennya ya. Anggaplah eksperimennya 0, jadi kita hanya hasilnya ini. Gitu. Kalau ada eksperimennya ya 4,321 kuadrat ditambah misalkan eksperimennya juga sama 4,321 kuadrat misalkan ya, misalkan sama, kita akalkan kan ketemu ini juga. Nah, kalau udah memenuhi ini maka ini tervalidasi, udah valid gitu hasil CFD kita. Dari segi errornya hasilnya itu udah kecil, dari segi prosesnya uncertainty-nya udah ini segini. Jadi hasilnya itu lebih kecil daripada yang diproses. Gitu ya. Nah, ini saya menjelaskan karena dari tadi kita bahas hanya HHH aja atau spasial. Pada prakteknya kita harus mempertahankan nilai CFL untuk tiap masing-masing konfigurasi fine, medium, dan coarse. Tidak hanya ukuran mesh atau spasial, tapi time step juga atau temporal. Kenapa bisa begitu? Kita lihat di CFL. CFL sebenarnya rasio antara kecepatan global sama kecepatan per langkah. Delta X per delta T. Atau ini satuannya meter ini per second kan. Atau kalau kita pindah ruas, V kali delta T per delta X. Nah, kalau CFL sekian, 2, ini kita kecilin, ya kan? Berarti ini juga harus kita kecilin biar CFL sama-sama 2, gitu kan? Saya CFL sama-sama 1, 2 per 2 kan, biar supaya hasilnya 1. 2 per 2 kan, biar hasilnya 1. Nah, ini biar menghasilkan 2, berarti kan misalkan 4 dibagi 2, hasilnya 2. Jadi delta X-nya 4, delta T-nya 2. Sekarang 4 mau kita perbesar jadi 8. Nah, cuman delta T-nya nggak kita perbesar, tetap 2. 8 bagi 2, 4 kan. Nah, jadi kalau 4 bagi berapa berarti 4 8 bagi 2 berarti 4. Bawahnya 4. Berarti 2 per 4 sama dengan 0,5. Nah, CFL itu berubah dari 1 jadi 0,5. Nah, khawatirnya ketika find CFL fine itu sama dengan 1, CFL medium itu sama dengan 0,5, CFL coarse itu sama dengan misalkan 0,25 setengah. Ini kan beda nih CFL-nya. Nanti hasilnya nggak bisa kita bandingin karena CFL-nya tuh beda. Nah, jadi dalam prakteknya walaupun secara teoretik grid convergence index itu hanya untuk grid, hanya untuk spasial, untuk mesh, kita bisa menggunakan metode yang sama sekalian dengan menyisipkan time step-nya juga. Jadi kalau delta X kita perbesar 2 kalinya dari 4 jadi 8, ini harusnya 2 dikali 2 juga. Jadi 4 kali 2, 2 dikali 2 gitu. Jadi akhirnya 8 per 4. Kan 8 bagi 4 per 2 gitu kan. 2 per 2. Akhirnya CFL tetap 1, 1, 1, 1 gitu. Ya. Sekali lagi kalau ini kita perbesar dengan faktor R, ini kita perbesar juga dengan faktor R supaya nanti rasionya tetap sama. Nah, misalkan tapi perlu diingat untuk solusi agar stabil CFL kurang dari 1. Jadi kalau kita mau mempertahankan CFL 0,5, ya udah ini V-nya kan kita udah tahu, tinggal ininya. Kalau ini kita perbesar, ini juga kita perbesar, gimana caranya biar supaya CFL tetap 0,5 dan seterusnya. Jadi nanti ketika kalian udah TA atau melakukan simulasi CFD, untuk tugas akhirnya jangan lupa menghitung GCI ini. Oke. Sekian kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.